Bab 87 Laba-laba setan lubang 10.000 tahun. Berlemak. Tang San dengan tenang memanggil. Api bermekaran, embusan besar api Phoenix melanda Flander dan Zhao Wuji. Jaring laba-laba di Flying God Claws segera berubah menjadi abu. Api Phoenix bersuhu tinggi milik Fatih adalah musuh yang sempurna untuk jenis jaring laba-laba ini. Meskipun dalam kekuatannya dia jauh lebih rendah daripada Pit Demon Spider, api Phoenix masih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh jaring laba-laba yang dikirim oleh Pit Demon Spider. Flander dan Zhao Wuji sama-sama marah, dua orang bijak roh dipermainkan oleh binatang roh yang baru berumur 10.000 tahun, dan di depan murid-murid mereka juga, ini benar-benar kehilangan muka. Flander menyeringai dengan marah, ingin lari, tidak akan semudah itu. Teriakan elang yang bergema di cakrawala, 7 iblis Shrek hanya melihat Flander melompat, langsung meringkuk, melayang di udara di atas lengan Zhao Wuji. Saat berikutnya tubuhnya sudah melesat keluar seperti bola meriam, dilempar keluar dengan seluruh kekuatan Zhao Wuji. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang keluar dari jangkauan formasi racun, melewati kepala para makhluk roh yang tangguh itu, dan dalam sekejap dia sudah berada di atas Pit Demon Spider yang licin itu. Untuk menangkapnya, saat ini 7 cincin roh berkelip di sekitar Flander di udara, tubuhnya berubah menjadi burung hantu raksasa dengan lebar sayap 5 meter, tanpa diduga dia menggunakan kemampuan roh ketujuhnya, All Avatar. Burung hantu memiliki kekuatan paling tajam, mampu melihat detail kecil di malam hari, kemampuannya untuk menerkam dan menangkap mangsa dari udara tidak kalah dengan gosok. Menyaksikan Flander jatuh dari langit, cakar tajam terbentang di bawah, meraih langsung ke Pit Demon Spider. Bahkan sebelum mereka bersentuhan, tekanan kekuatan rohnya yang sangat besar membuat laba-laba setan Pit yang melarikan diri dengan cepat bergidik tak terkendali. Binatang roh apa yang akan menyelamatkan yang lain? Apalagi ketika laba-laba setan Pit melarikan diri begitu cepat, sudah membuka jarak ke binatang buas di luar formasi racun. Untuk mengalihkan perhatian binatang buas agar tidak mengganggu Flander yang menangkap laba-laba setan lubang, saat ini Tang San telah mengeluarkan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik dan menyerahkannya kepada Xiao Wu di sisinya. Aroma yang diredam segera menarik tatapan para makhluk roh di luar, masing-masing meneteskan air liur, menatap dengan kaku. Meskipun harta karun abadi kecantikan sutra aromatik itu bagus, hidup lebih penting. Tang San menyuruh Xiao Wu berdiri di tempat yang tidak akan menyelimuti formasi racun, jadi para makhluk roh tidak bisa memanfaatkan efek anti-racunnya. Dengan harta karun abadi kecantikan sutra wangi yang diserahkan kepada Xiao Wu, Tang San menggunakan metode yang sama seperti yang dilakukan Flander, diusir oleh Zhao Wuji. Dia tentu saja tidak khawatir Flander tidak bisa menangani Pit Demon Spider itu, hanya dengan bantuan dan kemampuan kontrolnya, menangkapnya menjadi lebih mudah. Bagaimanapun, kerumunan binatang buas di luar formasi racun bukanlah vegetarian, dan bahkan dengan harta karun abadi kecantikan sutra wangi di sana untuk menarik perhatian mereka, masih tidak dapat dijamin untuk tidak terlibat. Jika mereka membiarkan laba-laba Pit Demon itu lolos, maka menemukan yang lain yang cocok pasti tidak akan mudah. Dalam sesaat Pit Demon Spider bahkan tidak dapat menghindari Flander yang menerkam ketika dihadapkan dengan tekanan tirani. Bahkan Tang San yang keluar dari formasi racun segera setelah percaya Flander akan berhasil. Tetapi juga pada saat inilah Pit Demon Spider mengungkapkan sisi liciknya. Jaring laba-laba kuning tiba-tiba menyembur di belakangnya, langsung menuju Flander. Pada saat yang sama dua benang laba-laba kuning terentang ke depan seperti kilat, berputar di sekitar pohon besar 10 meter jauhnya, menggunakan kekuatan untuk menarik membuat Pit Demon Spider segera berubah arah. Flander mengepakkan sayapnya, tiupan angin menerbangkan jaring laba-laba, tetapi dengan penundaan singkat ini, serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Dan pada saat Flander mendekati tanah, dengan kilatan cahaya kuning, benang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari bawah tanah, dengan cepat menyelimutinya, menahan Flander di dalam seperti penjara yang terbuat dari jaring laba-laba. Dibandingkan dengan Man-Face Demon Spider, benang laba-laba Pit Demon Spider sedikit lebih tebal, dan meskipun tidak beracun, daya tahannya melebihi benang laba-laba Man-Face Demon Spider. Terlebih lagi cairan kental menempel padanya, dan begitu bersentuhan dengan udara, jaring laba-laba mengeras seperti baja, menjadi sangkar laba-laba sejati. Inilah tepatnya kemampuan licik Pit Demon Spider, Spider Web Prison. Selama laba-laba setan lubang telah melewati lokasi begitu ia bisa menyembunyikan benang laba-labanya di tanah, dan benang laba-laba semacam ini dapat dikendalikan oleh kekuatan mentalnya. Selama musuh melangkah ke dalam jangkauan jebakan ini,
ia akan segera diluncurkan, mengandalkan karakteristik benang laba-laba khusus untuk membentuk sangkar di sekitar musuh. Jika musuh lemah, ia akan memanfaatkannya dan menyerang, dan jika musuh kuat, ia dapat memanfaatkan kemampuan ini untuk mendapatkan waktu melarikan diri. Sebagai hasil dari peluncuran penjara jaring laba-laba tanpa peringatan atau fluktuasi energi, musuh yang lebih kuat mungkin saja jatuh ke dalam perangkap. Sayangnya, musuh yang ditemui laba-laba setan pit ini adalah kekuatan roh peringkat ke-78, Spirit Sage Flander. Melihat dia terjebak dalam jebakan, Flander segera mengungkapkan kekuatannya. Lapisan cahaya kuning pucat dilepaskan dari bentuk avatar All-nya. Segera setelah itu, cahaya menyebar dalam sekejap, seolah-olah matahari terperangkap di dalam penjara jaring laba-laba. Suara gesekan yang menusuk telinga bergema, dan retakan demi retakan menyebar di penjara jaring laba-laba. Hanya dalam beberapa napas, penjara jaring laba-laba itu meledak menjadi bubuk halus. Flander tidak akan memberi Pit Demon Spider kesempatan untuk plot kedua. Kedua sayapnya terbuka, dia terbang langsung ke udara. Meskipun penjara jaring laba-laba itu jahat, itu membutuhkan tanah atau fondasi yang kuat untuk bekerja, sedikit seperti parasite kemampuan cincin roh kedua Tang San, tetapi itu juga lebih tirani daripada parasite. Tapi sekarang Flander terbang ke udara, jelas dia tidak takut dengan kemampuan ini. Saat Flander sekali lagi terbang ke udara, dia diam-diam khawatir, karena laba-laba setan lubang itu bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Pada saat dia menghabiskan waktu keluar dari penjara jaring laba-laba, orang itu telah menghilang tanpa jejak di hutan, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun auranya. Ini justru kemampuan lain dari Pit Demon Spider, penyembunyian. Itu bukan kemampuan untuk bersembunyi, melainkan mengandalkan kontrol auranya sendiri untuk sepenuhnya menahannya, membuatnya lebih mudah untuk bersembunyi untuk menyergap lawan atau melarikan diri. Setelah kehilangan jejak Pit Demon Spider, Flander mau tidak mau menjadi marah. Cahaya tajam di ujung sayapnya, akan melepaskannya di bagian hutan ini. Din, tidak perlu untuk itu. Ada di sisi ini. Pada saat ini suara Tang San datang dari depan. Dengan kecepatan reaksi Flander, membuka diri, dia dengan cepat mengejar suara itu, tepat pada waktunya untuk melihat 8 tombak laba-laba di punggung Tang San melepaskan untuk menangkapnya. Tidak jauh di depan, laba-laba setan pit itu berjuang dengan seluruh kekuatannya di jaring laba-laba Tang San, dalam sekejap sudah merobek celah. Awalnya Pit Demon Spider telah menangkap Flander di penjara jaring laba-laba, tetapi mengikuti di belakangnya, Tang San dengan tenang mengejarnya. Mengandalkan penilaiannya yang tajam, saat Flander terperangkap di penjara jaring laba-laba, Tang San dengan cepat menggunakan serangan mental aneh dari mata setan ungu, membuat pikiran laba-laba lubang setan yang melarikan diri pusing, tenggelam dalam kondisi tertegun singkat. Kamu bisa menggunakan kemampuan, jangan bilang aku tidak bisa. Spider Web Restraint secara akurat mengenai Pit Demon Spider, dan kali ini, jaring laba-laba Tang San mengandung racun yang kuat. Akibatnya, meskipun 10.000 tahun budidaya Pit Demon Spider, saat berjuang pikirannya dipengaruhi oleh rasa sakit yang hebat dari racun saraf yang menutupi seluruh tubuhnya, sementara racun korosif mengikis karapasnya. Kecepatan lemparan jaring laba-laba segera melambat, memberi cukup waktu bagi Flander untuk tiba. Flander tersenyum terlepas dari kemarahannya, sungguh licik, jika aku membiarkanmu lari lagi, maka aku tidak disebut burung hantu bermata empat. Teriakan elang yang bergema dengan amarah saat Flander jatuh dari langit. Kedua sayapnya mengepak 2 kali di udara, sinar cahaya yang tajam meninggalkan 4 skor yang dalam di tanah, tepat untuk mengerumuni Pit Demon Spider di antaranya. Jurang sedalam 10 meter membuat lokasinya benar-benar terisolasi. Saat ini Pit Demon Spider dengan susah payah membebaskan dirinya dari Tang San's Spider Web Restraint, rasa sakit yang tajam membuatnya semakin panik, tetapi energi tajam yang tiba-tiba meletus tepat di sebelahnya membuatnya tersentak mundur, dan pada saat ini Flander juga jatuh dari langit. Lagi-lagi jaring laba-laba kuning terbang dari bawah kaki Pit Demon Spider, tapi kali ini bukan serangan ke Flander, melainkan menyelimuti dirinya di penjara jaring laba-laba itu. Dengan suara pukulan yang nyaring, cakar tajam Flander merobek sangkar, tetapi mengambil keuntungan dari kecepatannya yang melambat, laba-laba setan lubang melompat langsung ke jurang di depannya. Nama Pit Demon Spider ini tidak sia-sia, di antara binatang roh araknida itu adalah satu-satunya yang menggali lubang. 8 kaki laba-labanya tidak akan tampak sekuat laba-laba setan berwajah manusia, tetapi kedua kaki depannya sangat kuat dan tajam, dan jika tidak dikejar terlalu dekat sebelumnya,
ia pasti sudah mencari kesempatan untuk mengebor jauh melalui tanah. Saat ini ia dihadapkan dengan jurang yang dibuat oleh Flander, dan hanya memanfaatkan ini untuk melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu. The Flying God Claw ditembak jatuh dari langit, dengan akurat meraih karapas belakang Pit Demon Spider. Itu kuat, dan meskipun Tang San mendesak kekuatan roh penuhnya setelah melepaskan cakar dewa terbang, dia masih dengan cepat ditarik ke depan. Penjara jaring laba-laba hanya menghentikan Flander sebentar, dan dengan Tang San menundanya, laba-laba setan lubang kehilangan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Sebuah cakar besar dengan kuat mencengkeram bagian belakang karapasnya, dan meskipun tidak bisa langsung menembus karapas itu masih bisa menyeret kembali Pit Demon Spider yang kaku. Ayo San kecil, ayo kembali, teriak Flander. 8 tombak laba-laba di punggung Tang San ditekuk dan diluruskan, melemparkannya ke udara untuk mendarat di belakang burung hantu yang menjelma Flander. Membawa Tang San di punggungnya, cakar mencengkeram Pit Demon Spider, sayap Flander berdetak kencang sekali mengirimnya ke udara. Kali ini bahkan jika Pit Demon Spider bahkan lebih licik, itu tetap tidak akan memiliki kesempatan. Kekuatan roh akut yang ditransmisikan ke dalam tubuhnya dari cakar melumpuhkannya sepenuhnya, membuatnya tidak dapat menggunakan kemampuan lagi. Tang San dan Flander terbang keluar dari hutan, dan dengan beberapa kepakan sayap Flander mereka telah mencapai formasi racun. Flander menggeser sayapnya, dan mereka perlahan turun ke tanah. Sekarang Liu Erlong dan Oscar sudah kembali. Ning Rongrong tidak ada di sini, jelas dia sedang menyerap cincin roh unicorn lapis baja binatang di hutan. Kulit Oscar tampak sangat tidak sedap dipandang, putih seperti selembar kertas, dan bahkan agak hijau. Ada beberapa noda yang tersisa di sudut mulutnya, ternyata dia muntah berat. Liu Erlong tidak memberi kesan ada yang salah, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat Flander yang jatuh dari langit dengan Pit Demon Spider di cakarnya. Pada saat ini Tang San tiba-tiba berteriak, "Xiao Wu, hati-hati." Sebagai hasil dari Flander jatuh dari langit dengan Tang San di punggungnya, dan binatang roh di luar tidak berani memasuki formasi racun, sekarang mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Tetapi pada saat ini siluet jahat memasuki formasi racun dari samping, dengan cepat menerkam ke arah Xiao Wu. Tempat serangannya sangat licik, hanya di titik buta untuk semua orang, tetapi tepat untuk ditangkap oleh Tang San di punggung Flander. Serangan tiba-tiba ini tidak diluncurkan oleh orang asing, tetapi justru Man Face Demon Spider Tang San dan Grandmaster telah memperhatikan sebelumnya. 6.000 tahun atau lebih yang dibudidayakan Man Face Demon Spider ini terus-menerus menunggu kesempatannya. Tentu saja bisa merasakan kekuatan manusia itu dalam formasi racun, dan saat Flander dan Tang San jatuh dari langit menarik perhatian mereka, itu mendapat saat yang tepat untuk menyerang. Sebagai salah satu binatang roh atribut racun puncak, dan dengan 6.000 tahun kultivasi, meskipun formasi racun Poison Douluo memiliki bahaya tertentu, itu tidak sampai fatal. Mengandalkan fisiknya yang tahan racun, laba-laba setan berwajah manusia ini memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dalam formasi racun, dan dengan harta karun abadi kecantikan Sutra Wangi, meninggalkan formasi racun tidak menimbulkan masalah. Oleh karena itu memilih saat ini untuk melakukan serangan diam-diam yang tidak berani dicoba oleh makhluk roh lainnya. Tempat yang dipilih oleh Man Face Demon Spider adalah yang paling dekat dengan Xiao Wu. Saat ini, yang terkuat di pesta Akademi Shrek, Flander, ada di udara, Liu Erlong juga berdiri bersama dengan Zhao Wuji terjauh dari Xiao Wu. Dai Mubai pergi untuk membantu melindungi Zhu Zuqing saat dia menyerap cincin roh Phantom Tiger. Oscar juga berdiri di sebelah Liu Erlong. Yang paling dekat dengan Xiao Wu hanyalah Grandmaster dan Ma Hongjun, yang pertama bereaksi adalah Grandmaster yang tidak terduga. Dalam sekejap dia sudah memblokir di depan Xiao Wu, Luo Sanpao melepaskan. Sosok itu melonjak langsung ke udara dan berputar, suara kentut bergema ke arah lawan yang menyerang. Tepatnya, kentut seperti guntur, mengguncang langit dan membelah bumi Luo Sanpao. Meskipun Luo Sanpao sudah memiliki 3 cincin roh, dan kekuatan roh Grandmaster juga telah mencapai peringkat ke-35, dibandingkan dengan kultivasi 6.000 tahun Man Face Demon Spider, kesenjangan kekuatan masih terlalu besar. Serangan bau itu hanya membuat Man Face Demon Spider memperlambat langkahnya, dan itu terus berlari ke Grandmaster dan Xiao Wu seolah-olah pada dasarnya tidak mencium bau kentut itu, satu kaki depan berayun ke sana kemari, mencambuk untuk menyerang Luo San Pao dari udara. Jika bukan karena laba-laba setan berwajah manusia yang sudah memasuki kisaran harta karun abadi.
Kecantikan Sutra Wangi, racun yang ditambahkan ke kaki laba-labanya sudah cukup untuk membuat Luo San Pao nyaris tidak hidup. Tiga anggota badan lainnya terentang ke depan secara bersamaan, kaki tajam seperti ujung tombak menusuk lurus ke dada Grandmaster. Targetnya tentu saja bukan hanya Grandmaster, tetapi pada saat yang sama Xiao Wu di belakangnya, dan dengan panjang kaki laba-labanya, ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menusuk keduanya. Kolom api merah yang menyilaukan keluar dari samping, membombardir Man Face Demon Spider dengan berat. Api menempel langsung padanya, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Fatih dalam ketidaksabaran tidak dapat meluncurkan kemampuan roh yang lebih kuat, dan hanya bisa memuntahkan kawat api Phoenix untuk melukai lawan sebanyak mungkin. Awalnya 2000 tahun Man Face Demon Spider menempatkan Tang San pada risiko kematian, belum lagi keberadaan 6000 tahun ini di depan mereka. Bahkan binatang roh 10.000 tahun tidak akan dengan mudah ingin memprovokasi tukang daging ini. Mata kecil sedingin es Man Face Demon Spider tidak mengungkapkan emosi apapun atas serangan Fatih, dan masih begitu menyeramkan dan tidak berperasaan, seolah-olah tubuhnya tidak terbakar sama sekali. Posisi yang dituju oleh kaki laba-labanya tidak berubah sedikit pun, masih menyodorkan semangat Grandmaster. Dengan kedipan cahaya dan bayangan, Xiao Wu diam-diam muncul di depan Grandmaster. Satu tangannya meminjam pengungkit dengan mendorong bahu Grandmaster, kedua kakinya terbang keluar secara bersamaan, secara akurat menendang di bawah dua kaki laba-laba itu. Kaki Man Face Demon Spider naik sedikit, praktis menyapu bagian atas kepalanya. Untuk memperebutkan waktu, Xiao Wu tidak bisa menahan serangan mental yang akan dia derita, dan cahaya kebingungan iblis menyengat mata kecil di perut laba-laba iblis berwajah pria, membuatnya tertunda untuk sesaat. Pada saat yang sama Xiao Wu sekali lagi menginjak kaki Man Face Demon Spider, menggunakan rebound sebagai pengungkit untuk secara paksa mendorong Grandmaster di belakangnya, tepat untuk menemui Liu Erlong yang berlari dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Man Face Demon Spider dan Xiao Wu praktis ditempelkan satu sama lain saat menyerang. Grandmaster telah didorong menjauh dari zona bahaya, kekuatan roh Fatih baru saja berkumpul, dan yang lainnya pada dasarnya tidak punya cukup waktu untuk menyerang laba-laba setan berwajah manusia itu. Dalam sekejap, hati Tang San sudah melompat ke tenggorokannya. Tidak ada yang mengerti teror Man Face Demon Spider lebih jelas dari dia. Pada saat itu, jika bukan karena dia bertindak saat yang paling tidak diharapkan dan potensi panah Dewa Zuge, dia pasti sudah mati di hutan besar Stardow. Rasa sakit menyerap Man Face Demon Spider memberinya dia tidak akan pernah lupa seumur hidup. Saat ini, Xiao Wu dan laba-laba setan berwajah manusia dalam pertempuran jarak dekat, itu adalah tukang daging 6000 tahun, dan Xiao Wu memiliki kekuatan roh terlemah di antara 7 iblis Shrek. Masing-masing dari 6000 tahun kaki Man Face Demon Spider memiliki barisan duri kecil yang teratur, dan meskipun racun di tubuhnya tidak dapat membahayakan Xiao Wu di bawah pengaruh harta karun abadi kecantikan Sutra Wangi, jika menembus Xiao di kulit Wu, racun masih akan menyebar melalui pembuluh darahnya. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditolak Xiao Wu. Terlebih lagi, hanya karena duri ini, Xiao Wu tidak berani menggunakan soft skill-nya pada Man Face Demon Spider. Penggunaan teleportasi memiliki periode cooldown. Xiao Wu baru saja menggunakannya sekali, dan saat ini dalam pertempuran jarak dekat dengan Man Face Demon Spider dia tidak bisa mengandalkannya untuk menghindar lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan sampai teman-temannya datang untuk membantunya. Man Face Demon Spider jelas benar-benar marah, kaki belakangnya menopangnya, keempat kaki depannya yang seperti tombak menusuk Xiao Wu dari 4 arah yang berbeda, cahaya pucat mematikan keluar dari tubuhnya. Kali ini, itu jelas menggunakan kekuatan penuhnya. Kebalikan dari Xiao Wu, satu-satunya kesempatan Man Face Demon Spider adalah untuk mengambil keuntungan dari tidak ada orang lain yang telah mencapai jangkauan serangan untuk mengambil harta karun abadi kecantikan Sutra Wangi dan melarikan diri. Ia telah melihat dengan matanya sendiri apa yang terjadi pada unicorn lapis baja binatang dan laba-laba setan lubang, jadi bagaimana ia tidak tahu betapa menakutkannya manusia di depannya ini. Xiao Wu bergerak sangat cepat, dan juga memiliki pengalaman tempur yang berlimpah. Ketika melakukan yang terbaik, dia tidak akan menggunakan kekuatan rohnya dengan cara apapun, dan menuangkan kekuatan ke kakinya, sambil melarikan diri dari bahaya dengan lebar rambut, dia menendang keluar 4 kali, secara terpisah menyerang titik terlemah dari masing-masing dari 4 laba-laba penyengat itu, kaki. Dia tahu bahwa selama dia bisa keluar dari serangan ini, bantuan rekan-rekannya akan tiba.
Saat kaki Xiao Wu menendang 4 tombak kaki laba-laba dengan kekuatan penuh, hatinya sudah sedingin es. Saat itu, dia jelas merasa bahwa tendangannya pada kaki laba-laba itu seperti kupu-kupu yang mengguncang menara batu, pada dasarnya tidak dapat mengubah kekuatan serangan mereka, dan bahkan lebih tidak dapat mengubah arah mereka. Bagaimanapun juga, Xiao Wu hanya memiliki kekuatan roh peringkat 37, celah untuk serangan laba-laba iblis berwajah manusia 6.000 tahun dengan seluruh kekuatannya, celah itu benar-benar terlalu besar. Mata kecil di bawah perut Man-Face Demon Spider mengungkapkan cahaya jahat. Itu sudah lama direncanakan sebelumnya, selama itu bisa membunuh gadis manusia di depannya dan merebut harta karun abadi kecantikan Sutra Wangi. Itu akan segera menyemprotkan beberapa jaring laba-laba ke orang-orang di sekitar untuk menghalangi serangan mereka. Dalam kecepatan, mengandalkan kaki laba-laba sepanjang 4 meter itu, kecepatan larinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pit Demon Spider. Ketika tendangan Xiao Wu secara akurat mengenai kaki laba-laba, semua kelompok Akademi Shrek hampir bersorak, tetapi ketika mereka melihat keempat kaki laba-laba itu tidak berubah arah, hati mereka menjadi benar-benar dingin. Dalam krisis ekstrim ini, Xiao Wu hanya bisa meringkuk sebanyak mungkin, menjadikan dirinya target sekecil mungkin. Namun, bahkan jika dia lebih meringkuk, masih tidak mungkin untuk menghindari semua serangan. 4 tombak laba-laba Man-Face Demon Spider dengan sempurna menyegel semua kemungkinan rute pelariannya. 3 tombak laba-laba ditusukkan, praktis ditempelkan ke tubuh Xiao Wu, tetapi kaki laba-laba terakhir itu pada akhirnya tidak bisa dihindari, dan dengan kejam menabrak dada Xiao Wu. Seketika, otak semua orang kosong. Meskipun pukulan yang menusuk harus mengenai sisi kanan dada Xiao Wu, seberapa kuat racun Man-Face Demon Spider. Xiao Wu pasti akan ditabrak, dan cedera seperti itu dikombinasikan dengan racun laba-laba setan berwajah manusia bukanlah sesuatu yang mungkin bisa bertahan hidup Xiao Wu. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga praktis sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Tubuh Xiao Wu langsung terlempar hampir 20 meter oleh kaki laba-laba, tetapi tangannya masih dengan erat mencengkeram harta karun abadi kecantikan Sutra Wangi itu, menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Saat Xiao Wu terlempar, laba-laba setan berwajah pria tampak menatap kosong sejenak. Meskipun tujuannya dalam menyerang Xiao Wu tercapai, itu masih belum mendapatkan harta karun abadi kecantikan Sutra Wangi. Matilah. Fatih yang paling dekat adalah yang pertama meletus, Phoenix Ascension-nya sekarang akhirnya selesai menyatu, dan dia menyerang Man-Face Demon Spider itu dengan seluruh kekuatannya dan membakar api panas di sampingnya. Pada saat yang sama, setelah menangkap Grandmaster, mata Liu Erlong menjadi merah. Xiao Wu sendiri telah mendorong Grandmaster saat dalam krisis, memisahkannya dari bahaya. Hanya titik ini yang membuat Liu Erlong sangat berterima kasih padanya. Melihatnya tanpa kesempatan untuk bertahan hidup di bawah serangan Man-Face Demon Spider membuat kekejaman di hati Liu Erlong praktis mencapai puncak baru. Dengan raungan naga yang hampir hiruk-pikuk, seluruh tubuhnya memancarkan api yang langsung membentuk naga api besar, mengejar Phoenix Ascension untuk menyerang Man-Face Demon Spider beberapa meter, menelannya dalam sekejap. Kultivasi 6.000 tahun Man-Face Demon Spider berjuang dalam nyala api berbentuk naga, tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari gravitasi tirani di dalam nyala api. Api itu sendiri memiliki efek menahan pada hal-hal beracun, apakah itu api Phoenix milik Fatih atau api naga Liu Erlong, mereka berdua adalah salah satu eksistensi yang paling kuat di antara api. Api Fatih memiliki properti kepatuhan yang lebih kuat yang relatif berbahaya, tetapi api naga Liu Erlong hanya memiliki satu properti, ledakan. Di bawah efek simultan dari dua jenis api ini, bahkan kulit luar padat Man-Face Demon Spider melunak, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Yang ketiga untuk mencapainya bukanlah Flander yang terbang, melainkan Tang San yang jatuh seperti batu dari langit. Melihat Xiao Wu dalam bahaya, Tang San melompat dari punggung Flander bersamaan dengan teriakannya. Rumput perak biru mengembun menjadi bentuk sayap di udara, membuatnya meluncur ke arah itu. Sayangnya, semua itu sangat jauh, sangat terlambat, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia masih tidak bisa mencapai Man-Face Demon Spider sebelum menusuk Xiao Wu. Menonton Xiao Wu terlempar, jantung Tang San langsung membeku seperti gletser 10.000 tahun, seolah-olah sudah berhenti berdetak, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Melihat kebakaran di bawah, tatapannya benar-benar tak bernyawa, dan seperti ngengat yang tertarik ke api, dia masih jatuh ke bawah. Minggir, apakah kamu ingin mati?
Liu Erlong terkejut. Dia hanya terlalu jelas tentang seberapa kuat api naganya, dan meskipun Tang San bisa meluncur dengan sayap rumput perak biru di punggungnya, dia masih jatuh ke bawah. Semua orang mengerti tempat Tang San di hati Grandmaster, dan Liu Erlong tentu saja tidak ingin dia menghancurkan hidupnya dalam api naganya seperti ini. Tapi Tang San sepertinya tidak mendengar apa-apa, dan masih jatuh ke arah Man Face Demon Spider. Tak berdaya, Liu Erlong tidak punya pilihan selain berhenti mengirimkan api naganya, tetapi meskipun demikian, api berbentuk naga itu tidak segera padam. 8 tombak laba-laba di punggung Tang San menembus bagian atas api naga, dan dari sudut pandang semua orang, saat ini dia sepertinya sedang berbaring tengkurap di belakang Man Face Demon Spider. 8 tombak laba-laba tajam, dan saat ini karapas laba-laba setan berwajah manusia telah lebih dilunakkan oleh panasnya api Phoenix dan api naga. Dalam sekejap, 8 tombak laba-laba telah menembus karapas laba-laba setan berwajah manusia. Bagian depan masuk sepenuhnya saat kilau putih dan merah muncul dari Tang San. Anehnya, api naga tirani Liu Erlong tidak bisa masuk dalam satu ci rentang tubuh Tang San. Begitu 8 laba-laba lens memasuki tubuhnya, laba-laba setan berwajah manusia itu bergidik keras, dan tampak seolah-olah seluruh tubuhnya telah membeku. Segera setelah itu, ia tidak lagi berjuang, tetapi mulai bergetar dengan cepat. 8 tombak laba-laba Tang San yang menempel di tubuhnya mulai berubah menjadi putih pucat, seolah-olah denyut demi denyut cahaya terus-menerus ditarik ke dalam tubuh Tang San melalui 8 tombak laba-laba. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan karena Tang San berbaring sujud, semua orang tidak dapat melihat ekspresi wajahnya. Tetapi dengan kelangsungan hidup Xiao Wu yang tidak diketahui, mereka dapat memahami penderitaan di hati Tang San. Liu Erlong ingin bergegas dan menarik Tang San pergi, tetapi ditangkap dan dihentikan oleh Grandmaster. Dia baik-baik saja, bantu Xiao Wu dulu. Grandmaster tahu sesuatu tentang kemampuan menguras Eight Spider Lens. Lebih lanjut menambahkan bahwa laba-laba setan berwajah manusia hampir tidak hidup setelah api naga Liu Erlong, dan bahwa 8 tombak laba-laba Tang San telah menembus organ vitalnya. Laba-laba setan berwajah manusia 6.000 tahun ini pada dasarnya tidak mampu melawan lebih jauh. Oscar sudah berlari ke sisi Xiao Wu, dan saat berlari dia sudah selesai memanggil sosis kecil dan sosis besar. Setelah jatuh, tubuh Xiao Wu tidak bergerak, dan dia buru-buru tapi hati-hati menopang punggungnya. Seteguk demi seteguk darah mengalir dari mulut Xiao Wu, tapi yang mengejutkan Oscar adalah tidak ada bekas darah di dadanya. Xiao Wu, bagaimana kabarmu? Oscar mengayunkan Xiao Wu dengan lembut. Saat ini dia juga tidak punya cara untuk membuat Xiao Wu memakan sosis besarnya. Sekarang Flander juga telah mencapai sisi Xiao Wu, dan meraih salah satu tangannya. Dia menekan pergelangan tangannya, perlahan-lahan memasukkan kekuatan rohnya sendiri ke dalam Xiao Wu. Wajah Flander dengan sangat cepat mengungkapkan kebingungan, mengapa seperti ini? Hati Oscar menegang, 7 iblis Shrek telah bersama begitu lama sehingga perasaan antara satu sama lain sangat mendalam. Apalagi Xiao Wu menjadi adik perempuan Tang San, persahabatan mereka saja membuatnya sangat cemas tentang Xiao Wu. Din, bisakah Xiao Wu tetap diselamatkan? Ekspresi tersenyum tiba-tiba muncul di wajah Flander, menarik Xiao Wu, dia membalikkannya dan membalasnya dengan 7 tamparan cepat. Dengan suara muntah, Xiao Wu sekali lagi menyemburkan seteguk darah hitam ungu. Didukung di tangan Flander, dia tiba-tiba membuka matanya perlahan. Apa yang terjadi? Oscar tampak tercengang dengan semua ini. Dia tidak dapat memahami bagaimana Xiao Wu masih belum mati setelah pukulan kuat dari Man Face Demon Spider. Ketika dia pertama kali berlari dia dengan harapan bahwa surga tidak mendengarkan rencana manusia. Tapi sekarang tampaknya, meskipun kulit Xiao Wu pucat, itu jauh dari harapan semua orang sebelumnya. Flander berkata, dia baik-baik saja, dia baru saja berhenti bernapas, itu saja. Xiao Wu, bagaimana perasaanmu? Saat berbicara, dia perlahan memasukkan kekuatan rohnya ke Xiao Wu, membantunya menenangkan energinya dan menenangkan ki dan darah yang bergolak. Suara Xiao Wu agak serak, perutku sangat kencang, sedikit menyempit. Kalau tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Saat berbicara, Xiao Wu perlahan mengulurkan tangan ke dadanya, dan di bawah tatapan penuh perhatian Flander dan Oscar, bunga berwarna cerah muncul di tangannya. Justru rindu merah yang patah hati. Awalnya, ketika Xiao Wu melihat dia tidak bisa menghindari serangan Man Face Demon Spider, dia meringkuk sejauh mungkin.
Ketika dia akhirnya masih diterbangkan oleh tombak laba-laba itu untungnya tepat mengenai merah kerinduan yang patah hati di dadanya. Sebelum kerinduan hati merah mengenali tuannya, ia tidak dapat dicabut dengan paksa, dan setelah ia mengenali Xiao Wu, ia memperoleh sifat yang bahkan lebih tidak dapat dipecahkan, lebih tahan lama dari apapun. Meskipun serangan Man-Face Demon Spider sangat kuat, itu tetap tidak bisa menembus bunga harta abadi yang aneh ini. Kalau tidak, Xiao Wu tidak akan terlempar, melainkan langsung berlari, dan harta karun abadi kecantikan sutra wangi di tangannya secara alami juga akan berakhir di genggaman Man-Face Demon Spider. Bahkan Xiao Wu tidak menyangka bahwa hidupnya akan benar-benar diselamatkan oleh kelembutannya yang mencegahnya memakan harta abadi yang fantastis. Di bawah bantuan kekuatan roh Flender, Xiao Wu dengan susah payah membangunkan pikirannya. Setelah makan salah satu sosis pemulihan besar Oscar, pikirannya langsung jauh lebih baik. Sekarang dia juga memperhatikan Tang San dan laba-laba setan berwajah pria itu, dan langsung berubah warna. Dia, Grandmaster dan yang lainnya juga akhirnya menyadari keadaan di pihak Xiao Wu, dan mereka semua mengerti keadaan Xiao Wu. Grandmaster berkata, tidak akan ada yang salah dengan San kecil. Jika saya tidak salah, saat ini 8 tombak laba-labanya sedang mengakhiri hidup laba-laba setan berwajah manusia itu. Saya hanya tidak tahu apakah dia siap untuk menyerap roh binatang buas ini, cincin roh, atau jika dia masih bersikeras pada laba-laba setan lubang itu. Laba-laba setan lubang yang berbahaya itu telah dilempar ke samping oleh Flender, sekarang ia berbaring telentang menghadap ke atas. Flender tahu itu licik dan telah memotong kakinya, membuatnya tidak bisa berlari. Mungkin itu karena api naga Liu Erlong terlalu menakutkan, tetapi binatang roh di luar formasi racun sebagian besar telah ditarik, hanya beberapa yang sangat kuat yang masih menyaksikan harta karun abadi kecantikan sutra wangi di tangan Xiao Wu. San kecil, Xiao Wu baik-baik saja. Flender berteriak ke arah Tang San. Penilaian Flender di sini sangat tepat. Mendengar dua kata, Xiao Wu, Tang San perlahan mengangkat kepalanya dari punggung Man-Face Demon Spider, dan semua orang menemukan bahwa pada titik tertentu matanya berubah menjadi sangat merah. Dalam cahaya merah berkeliaran cahaya ungu.